Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Salwa Pratiwi dengan NIM 2220202096. Baiklah, materi yang akan saya bahas pada video pembelajaran kali ini adalah tentang karakteristik dan metode-metode filsafat. Karakteristik filsafat. Menelaah ilmu dari perspektif filsafat berarti mengkaji ilmu secara mendalam untuk menemukan hakikatnya. Karakteristik dasar filsafat oleh Jan Hendrik Rappard diungkapkan setidaknya ada 5 hal, yaitu berpikir radikal, mencari asas, memburu kebenaran, mencari kejelasan, dan berpikir rasional. Berpikir radikal adalah karakter utama filsafat. Karena filsuf berpikir secara radikal, maka ia tidak akan pernah terpaku hanya pada fenomena suatu entitas tertentu. Ia tidak pernah berhenti hanya pada suatu wujud realitas tertentu. B. Mencari asas. Mencari asas yang paling hakiki dari seluruh realitas, yaitu berupaya menemukan sesuatu yang menjadi esensi realitas. E. Memburu kebenaran. Berfilsafat berarti memburu kebenaran tentang segala sesuatu. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran yang tidak meragukan. Oleh sebab itu, ia selalu terbuka untuk dipersoalkan kembali dengan diuji demi meraih kebenaran yang lebih hakiki. D. Mencari kejelasan. Berfilsafat berarti berupaya mendapatkan kejelasan mengenai seluruh realitas. Gisler dan Feinberg mengatakan bahwa ciri khas penelitian filsafat ialah adanya usaha keras demi meraih kejelasan intelektual. E. Berpikir rasional. Berpikir secara radikal, mencari asas, memburu kebenaran, dan mencari kejelasan tidak mungkin berhasil dengan baik tanpa berpikir secara rasional. Berpikir rasional berarti berpikir logis, sistematis, dan kritis. 2. Pengertian metode. Arti harfiah. Kata metode berasal dari kata Yunani metodos. Sambungan kata depan meta ialah yang berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah. Dan kata benda hodos yang berarti jalan, perjalanan, cara, arah. Kata metode sendiri lalu berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesa ilmiah, uraian ilmiah. Arti luas. Metode ialah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Maksud metode ialah supaya kegiatan praktis dilaksanakan secara rasional dan terarah agar mencapai hasil optimal. Arti khusus. Metode menurut arti luas ialah dapat dikhususkan berhubungan dengan pemikiran pada umumnya, cara berpikir menurut sistem aturan tertentu. 3. Macam-macam metode dalam filsafat. 3. Macam-macam metode dalam filsafat. A. Metode kritis, yaitu dari Socrates dan Plato. Socrates tidak meninggalkan tulisan. Ia hanya dikenal dalam kesaksian beberapa pengarang lain, diantaranya Xenophon, Aristophanes, dan Aristoteles. Dan terutama ia muncul sebagai tokoh pembicara dan karya-karya Plato. Maka ada sarjana yang berpendapat bahwa Socrates tidak pernah hidup. B. Plato hanya memperluas metode Socrates, mulai dalam dialog-dialog yang disebut dialog tengah. Tujuan metode ini ialah membuka pemahaman tentang hakikat yang tak terubahkan, seperti ada dalam masing-masing hal, benda, manusia. Namun, pemahaman itu diberikan latar belakang lebih idealistis dengan ajarannya mengenai ide-ide. B. Metode intuitif, yaitu dari Plotinus dan Henry Bergson. A. Plotinus adalah pendiri Neoplatonisme dan sekaligus tokohnya yang paling besar.
Ia belajar filsafat pada Ammonius Sakas dari umur 27 sampai 38 tahun. Filsafat Plotinus merupakan sesuatu kulminasi dan sintesa definitif dari aneka unsur filsafat Yunani. Plotinus merupakan suatu kulminasi dan sintesa definitif dari aneka unsur filsafat Yunani. Henry Bergson. Bergson seorang Yahudi. Mulai umur 22 tahun ia mengajar di banyak sekolah. Sejak 1900, ia berjabatan guru besar selama 24 tahun di Collège de France di Paris. Ia sangat tertarik oleh filsafat Plotinus. Filsafat Bergson bersifat spiritualitis. C. Metode skolastik, yaitu dari Thomas Aquinas. Thomas seorang imam Katolik dan biarawan. Ia termasuk murid Albertus Agung di Paris dan di Cologne. Thomas mempergunakan berfilsafatnya banyak sumber pikiran, tetapi sistemnya sendiri menemukan keseimbangan bagus antar ekstrem-ekstrem. D. Metode geometris oleh René Descartes. Descartes adalah salah satu pendiri pemikiran modern. Ia belajar filsafat 3 tahun. Ialah logika, ilmu pasti alam, yaitu termasuk astronomi dan arsitektur, dan metafisik. Descartes tidak puas dengan filsafat yang diterimanya. Ia menyadari jurang antara filsafat Aristoteles dan orientasi ilmiah baru. Filsafat Descartes tetap memberikan kesan amatiritis. E. Metode empiris dari Hobbes, Locke, Berkeley, Hume. Hanya pengalamanlah menyajikan pengertian benar, maka semua pengertian atau ide-ide dalam introspeksi dibandingkan dengan cerapan-cerapan atau impersi dan kemudian disusun bersama secara geometris. F. Metode eksperimental, yaitu dari David Hume. Hume dari semula sangat tertarik oleh sastra dan filsafat. Hume merupakan puncak aliran empirisme. Menurut Hume, semua ilmu berhubungan dengan hakikat manusia. G. Metode kritis transendental, yaitu dari Immanuel Kant dan neoskolatik. Kant adalah orang yang hidupnya sangat teratur. Pada tahun 1740 ia mulai berstudi pada Universitas Koningsbrug. Sejak 1770 ia menjabat guru besar di Koningsbrug. Filsafat Kant merupakan titik tolak periode baru bagi filsafat barat. H. Metode dialektik, yaitu dari Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Hegel menjadi mahasiswa pada Sekolah Tinggi Teologi di Universitas Tübingen. Bersama Schelling dan Hölderlin, ia mempelajari Rousseau. I. Metode fenomenologis dari Husserl, eksistensialisme. Husserl berpromosi pada tahun 1881 dalam bidang ilmu pasti. Kemudian ia menjabat sebagai asisten dalam mata kuliah ilmu pasti. Kata fenomenologi berasal dari bahasa Yunani, fenomeno, yang berarti suatu yang tampak atau gejala. Fenomenologi adalah suatu aliran yang membicarakan tentang segala sesuatu yang menampakkan diri, atau suatu aliran yang membicarakan tentang gejala. J. Metode antalika bahasa, yaitu dari Ludwig Wittgenstein. Bahasa filosofi memperlihatkan kekacauan bahasa yang begitu besar, dan bahasa itu begitu jauh dari bahasa sehari-hari. Maka sebelum bertanya mengenai benar-benar salahnya, pemakaian bahasa sendiri harus dicurigai. Baiklah teman-teman sekalian, terima kasih telah menonton video pembelajaran saya. Semoga mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.